Kalau kalian ngerasa harga Infinix GT20 Pro kemahalan, mungkin iQOO Z9 ini bisa jadi alternatif guys. Ya, kalau kalian mau beli di antara kedua HP ini, pasti ngejar performanya kan? Bahkan di video gue yang sebelumnya, banyak banget yang ngomen katanya bikin bingung, mending Infinix atau iQOO. Dengan performa segahar itu, kalian bisa pakai sampai bertahun-tahun. Bahkan penurunan performanya pasti lama banget. Terus alasan lain kenapa gue lebih rekomenin iQOO Z9 ini karena masih ada beberapa alasan yang menarik. Contoh, secara performa sebenarnya beda tipis. Bahkan pabrikan chipsetnya pun berbeda. Infinix GT20 Pro itu pakai MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, sedangkan iQOO Z9 pakai Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. By the way, performa dari kedua chipset tadi sebenarnya hampir mirip-mirip. Dengan skor Antutunya bisa dapat di kisaran 850 sampai 900 ribuan poin. Gila nggak tuh? Hampir sejuta aja skornya. Kemudian kapasitas RAM dan storage-nya ada dua pilihan, mulai 8/256 dan 12/512 GB. Ya, ada opsi RAM 12 GB sama memori 512 GB. Dimana kalau GT20 Pro nggak ada varian yang paling tingginya. Jenis RAM-nya LPDDR4X dan storage-nya UFS 2.2. Terus kalau soal desain, sebenarnya tergantung preferensi aja ya. Tapi kalau gue sih lebih seneng desainnya iQOO karena kelihatan minimalis dan bersih aja gitu. Malah desain iQOO Z9 ini terinspirasi dari flagshipnya, yaitu iQOO 12. Di bagian layar, meski HP ini dibanderol 3 juta kecil, tapi desainnya sangat premium. Bezelnya tipis dengan ukuran 6,78 inci, resolusi 1,5K, panelnya OLED, refresh rate 144 Hz, sangat smooth. Terus PWM dimmingnya 3840 Hz, biar mata nggak cepat lelah. Ditambah proteksi Dragon Trail Star 2 Plus dan kecerahan 4500 nits. Ya, spek layar iQOO ini sedikit lebih unggul dibanding GT20 Pro. Perbedaannya di kecerahan layar dan resolusinya. Di sektor kamera, iQOO Z9 ini dibekali dua lensa aja, di mana resolusi utamanya itu 50 megapiksel with OIS, pakai sensor Sony LYT600 dan kamera depth sensor 2 megapiksel. By the way, kamera utama HP ini bisa zoom 2 kali buat potret dan 20 kali zoom supermoon. Sedangkan resolusi kamera selfie-nya dibekali 16 megapiksel. Perekaman video di HP ini bisa sampai 4K 30 fps dan depannya 1080 30 fps aja. Di sektor kamera udah jelas unggul iQOO karena pakai sensor yang lebih canggih dibanding GT20 Pro, meski resolusinya Infinix 108 megapiksel. Lalu buat baterainya, HP ini lebih unggul dibanding Infinix GT20 Pro karena dibekali 6000 mAh yang didukung fast charging 80 watt dan ada fitur bypass charging. Kalau Infinix cuma 5000 mAh dan 45 watt doang ya guys. Kalau softwarenya iQOO Z9 ini udah pakai versi terbaru, yaitu Android 14 berbasis Vantage OS 14. Ditambah dukungan update-nya sampai 2 kali naik OS dan 3 tahun keamanan. Fitur pendukung lainnya ada sertifikasi IP64 buat tahan cipratan air dan debu, dual speaker stereo, sidik jari di layar, vapor chamber yang lebih efisien ngatur suhu, ada IR blaster, haptic getar sumbu X, NFC, Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.4. Cuman sayangnya HP ini nggak ada slot microSD sama lubang 3,5 mm. Jadi ini sebuah kekurangan buat yang suka gaming dengan headset kabel. Jadi kesimpulannya, iQOO Z9 ini unggul di sektor layar yang lebih cerah dan tajam. Terus baterai juga lebih besar, ditambah kecepatan ngecas yang super cepat. Kalau soal performa mah balik lagi ke selera masing-masing. Suka Snapdragon atau MediaTek. Karena secara performa menurut gue mirip-mirip aja sih. Dan buat harga di Indonesia, kemungkinan iQOO Z9 dan Infinix GT20 Pro akan dibanderol yang beda tipis. Kalau mau lebih murah, mending beli pas saat penjualan perdananya. Biasanya bakalan dibanderol jauh lebih murah. Di pasar Malaysia dan China, iQOO Z9 dibanderol 3,3 juta buat varian terendahnya. Sedangkan Infinix dibanderol 4,4 jutaan.
Ya udah, jadi segitu aja buat video kali ini. Thanks yang udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye.